Geda gedi geda oh. Pada suatu hari di sebuah sekolah menengah atas terdapat dua orang siswa. Mereka dikenal sebagai siswa provokator dan satu orang siswa yang menjadi korban. Anak provokator tersebut bernama Adri dan Tio, sedangkan anak yang menjadi korban tersebut bernama Raffi. Pada suatu saat, Raffi sedang berjalan menuju kelasnya. Sesampainya di kelas, ternyata sudah banyak siswa yang hadir pada pagi itu. Tak berselang lama, guru pun datang untuk mengajar. 2 jam telah berlalu dan waktu istirahat pun tiba. Raffi tidak pergi ke kantin, melainkan menuju perpustakaan untuk meminjam buku dan membacanya. Saat Raffi pergi dari kelas untuk meminjam buku, Adri dan Tio merencanakan sesuatu terhadap Raffi. Hei Tio, bagaimana kalau kita kerjain Raffi? Kayaknya bakalan seru. Boleh tuh, ide bagus. Ayo sekarang kita menyusul Raffi di perpustakaan. Adri dan Tio pun pergi menuju perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Adri dan Tio melihat Raffi yang sedang membaca buku. Hai Raffi. Raffi, kamu lagi baca apa? Aku boleh minta ajarin nggak? Gak usah Raffi, aku belajar di rumah saja, kamu ajari saja Adri. Di saat Raffi mengajari Adri, Tio diam-diam menyelundupkan uang 20.000 ke dalam saku celana Raffi. Raffi, kita lanjut belajar di kelas saja biar enak. Mereka bertiga pun pergi menuju kelas. Saat di dalam kelas, Raffi melanjutkan untuk mengajari Adri. 10 menit untuk mengajari Adri. Tio pun mengajak Raffi dan Adri menuju kantin. Hei, ke kantin yuk. Udah santai saja, aku yang bayarin kok. Sama-sama. Pada saat Tio merogoh saku celananya, ia tidak menemukan uangnya dan menanyakannya pada teman-temannya. Uangku tidak ada. Kok bisa hilang? Terakhir kali kamu bawa kemana? Aku sama sekali tidak memakainya, pasti ada yang mengambil ini. Adri dan Tio mulai mengecek saku celana setiap anak dan tidak menemukannya. Raffi merupakan siswa terakhir dalam pengecekan. Adri dan Tio mulai merogoh saku Raffi dan menemukan uang 20.000 di sakunya. Raffi, kok kamu ada uang 20.000 di saku? Celanamu bukannya kamu tadi bilangannya ada uang 2.000 untuk ongkos. Alah bohong kamu, bilang saja kamu yang ambilkan. Jelas-jelas saku celanamu ada uang 20.000. Di kelas mulai menyoraki Raffi, seakan-akan dia yang bersalah. Raffi yang mendengar sorakan itu mulai menahan tangis. Ayo kita laporin aja ke guru BK. Gak salah apanya, jelas-jelas kamu sudah mencuri uangku. Raffi hanya diam karena dituduh oleh teman-temannya. Adri dan Tio melaporkan kejadian ini kepada guru BK. Setelah beberapa menit, Raffi dipanggil oleh guru BK bersama dengan Adri dan Tio.
Adri, Tio, dan Raffi menuju ke ruang BK dengan Bu Rara. Sesampainya mereka di ruang BK, mereka segera disidang oleh Bu Rara. Saya mendapatkan laporan dari Tio dan Ardi bahwa kamu yang mengambil uang Tio. Apakah yang dikatakan mereka itu benar? Halah, mana ada maling yang ngaku. Sudah. Tio, saya mau tanya, kapan terakhir kali kamu pergi membawa uang itu? Hari ini saya hanya pergi ke perpustakaan, Bu, bersama Ardi. Lalu kami melihat ada Raffi yang membaca buku untuk ujian, kemudian Adri meminta Raffi untuk mengajarinya. Di saat itu juga saat kami sudah berada di kelas, saya mengajak mereka ke kantin. Lalu tiba-tiba saat saya merogoh saku, uangnya sudah tidak ada. Ya sudah, kalau begitu saya lihat dulu rekaman CCTV di setiap sudut sekolah termasuk di dalam ruang perpustakaan untuk mengetahui kebenarannya. Dengarnya merasa gugup dan cemas, khawatir aksi mereka diketahui oleh Bu Rara. Jangan dicek, Bu, kan jelas-jelas Raffi yang mengambil. Iya benar. Mengapa kalian berusaha melarang saya untuk mengecek CCTV? Kalau kalian memang benar, tidak usah merasa cemas seperti itu dong. Adri dan Tio hanya diam dan tidak berani untuk memberikan pendapat lagi. 1 jam telah berlalu. Bu Rara menemukan rekaman CCTV di perpustakaan, yang dimana itu adalah posisi Raffi, Adri, dan Tio berada. Pada rekaman itu terlihat jelas bahwa saat Raffi sedang mengajar, Adri, Tio diam-diam memasukkan uangnya ke dalam saku celana Raffi. Rara yang mengetahui itu segera menanyakan kejadian itu pada Adri dan Tio. Jadi bagaimana pada rekaman CCTV ini terlihat jelas bahwa kalian yang menyeludupkan uang itu pada Raffi, dan Raffi jelas-jelas tidak bersalah di sini. Sekarang saya minta kalian untuk membersihkan toilet sekolah selama 1 minggu. Loh, Bu, kok begitu hukumannya? Iya, Bu, kasih yang ringan saja, Bu. Sudah, sekarang kalian pilih salah satu, yaitu membersihkan toilet selama 1 minggu atau membersihkan satu sekolah selama 2 minggu. Loh, Bu. Tidak usah banyak mengeluh, cepat sekarang pilih salah satu. Ya sudah, Bu, kami memilih untuk membersihkan kamar mandi selama 1 minggu saja. Baik, kalau begitu kalian bisa menjalani hukuman mulai besok. Sekarang kembali ke kelas masing-masing. Baik, Bu. Iya, Bu. Raffi, Ibu minta maaf ya, mereka sudah menuduh kamu yang tidak-tidak. Nanti kalau mereka seperti itu lagi, kamu bisa melaporkannya kepada saya. Sudah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas karena pelajaran sudah dimulai. Iya, sama-sama. Raffi pun pergi menuju kelasnya. Sesampainya di kelas, teman-teman kelasnya segera meminta maaf kepadanya karena telah menyesal telah menyudutkannya.